Puji Tuhan, haleluya. Syukur kepada Tuhan. Tentunya kembali lagi kita bersama-sama untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan pada kesempatan kali ini. Judul firman Tuhan pada hari ini adalah 4 jurus bertumbuh. Terambil dalam 2 Petrus 3 ayatnya yang ke-18. Demikian firman Tuhan. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan juru selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Puji Tuhan. Sebagai orang yang percaya, sebagai orang Kristen, tentunya kita harus terus bertumbuh secara rohani. Terlebih lagi di masa-masa sukar seperti ini, kita harus dengan sengaja bertumbuh secara rohani. Tentunya apa? Karena masa-masa sukar seperti ini mampu untuk menggoyahkan iman kita kepada Tuhan. Tetapi ketika kita mau terus bertumbuh secara rohani, kita akan tetap terus kuat menghadapi masa-masa yang akan datang. Terlebih saat-saat ini ya, masa-masa sukar seperti ini, kita akan tetap terus kuat ketika kita dengan sengaja bertumbuh secara rohani. Setiap benih firman Tuhan yang ditanam dalam hati kita itu supranatural dan penuh dengan kuasa untuk mengubah segala sesuatu. Dan tentunya kita harus miliki iman dalam setiap firman Tuhan yang kita dengarkan. Jangan hanya keluar begitu saja, tapi kita harus punya iman yang dimana kita meyakinkan. Dimana setiap kita mendengarkan firman Tuhan, kita percaya di setiap firman Tuhan punya kuasa untuk mengubah segala sesuatu. Agar benih firman itu dapat bertumbuh dalam hidup kita. Dan tentunya semakin hari kita semakin bertumbuh secara rohani. Puji Tuhan. Dalam Matius 13 ayat 18-23, Tuhan mengajarkan suatu perumpamaan tentang penabur. Ketika benih firman Tuhan ditaburkan, kita sebagai pemilik tanah hati memiliki peranan agar firman Tuhan itu dapat bertumbuh di tempat yang tepat. Kita sebagai penerima benih tersebut, kita tahu di mana benih itu dapat bertumbuh secara baik. Tentunya kitalah yang menjadi peranan penting agar kerohanian kita bertumbuh di dalam Tuhan. Untuk itu, apa saja sih jurus agar kita bisa bertumbuh di dalam kerohanian kita kepada Tuhan? Peran kita untuk bertumbuh secara sengaja yang pertama adalah perhatikan. Perhatikan apa? Perhatikan cara kita menerima firman. Karena apa? Cara kita menerima firman akan menentukan bagaimana pengertian dan pemahaman kita akan firman Tuhan tersebut. Milikilah sikap hati yang haus dan lapar, serta percaya dengan penuh iman. Maka firman itu akan bertumbuh dalam hidup kita. Jika kita menerima firman Tuhan dengan penuh banyak pertanyaan, maka firman Tuhan tersebut tidak akan bertumbuh dalam hidup kita. Firman Tuhan tersebut hanya akan berlalu dan menjadi sia-sia ketika kita mendengarkan firman Tuhan. Dan yang kedua, jurus yang kedua adalah komitmen. Berkomitmenlah pada apa yang kita dengar. Berusahalah untuk menjaga hati kita sebagai tanah yang siap untuk ditaburi firman Tuhan. Ini yang harus kita pegang setiap saat ketika kita mendengarkan firman Tuhan. Harus siap sedia dulu tanah hati kita untuk ditaburi firman. Dan tentunya ketika kita siap, kita harus punya komitmen untuk selalu siap mendengarkan firman Tuhan. Kita tentu tidak berkuasa untuk menumbuhkan firman. Namun kita bisa mengusahakan pertumbuhan dengan menjaga hati kita dengan segala kewaspadaan. Tentunya menjaga hati ini yang paling sulit. Tentunya kita harus punya komitmen agar setiap firman Tuhan yang datang dalam setiap kehidupan kita, hati kita, tanah hati kita sudah siap untuk ditaburi firman Tuhan. Yang ketiga, jurus ketiga adalah singkirkan. Singkirkan apa? Singkirkan gangguan. Singkirkan segala sesuatu yang mengganjal dan memisahkan kita dari kasih karunia Tuhan. Seperti dosa, ketidaktaatan, dan lain sebagainya. Jangan tunda ketaatan. Singkirkan segala dosa dan beban yang menghambat pertumbuhan rohani kita. Dan jurus yang keempat adalah serahkan. Serahkan hasil akhirnya kepada Tuhan.
Jangan remehkan kuasa firman Tuhan. Benih yang ditabur di tanah yang baik akan bertumbuh paling sedikit 30 kali lipat. Serahkan hasil akhirnya kepada Tuhan, sebab dialah yang memberikan pertumbuhan bagi kita. Tentunya dari keempat jurus ini, yaitu adalah perhatikan cara kita menerima firman Tuhan. Yang kedua, komitmen. Yang ketiga, singkirkan segala gangguan yang mungkin bisa mengganggu kita untuk bertumbuh secara rohani. Dan yang keempat, serahkan. Ketika kita mampu melakukan semuanya ini, tentunya yakin dan percaya pertumbuhan rohani kita semakin hari semakin baik dengan Tuhan. Dan tentunya ketika kita semakin hari semakin bertumbuh secara rohani dengan Tuhan, tentunya kita akan mampu untuk menghadapi segala sesuatu kejadian-kejadian saat-saat ini yang menakutkan bagi orang-orang dunia. Tetapi kita sebagai orang percaya, kita tidak pernah takut sekalipun. Karena apa? Rohani kita sudah semakin hari semakin dewasa, semakin bertumbuh. Tentunya seperti pohon, semakin dia tinggi, semakin dia kuat untuk menghadapi angin-angin yang ada. Sama dengan kehidupan kita, semakin kita bertumbuh lebih lagi dalam Tuhan, semakin kita kuat menghadapi segala sesuatu. Untuk itu, mari sama-sama kita terapkan firman Tuhan ini, kita belajar dan kita renungkan dan tentunya kita praktekkan dalam kehidupan kita setiap hari. Mungkin susah, ya. Tetapi sebagai orang percaya, tentunya kita harus mengusahakan ini. Agar apa? Semakin hari semakin kita mengenal Tuhan, semakin hari semakin kita bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan dan bertumbuh bersama-sama dengan Tuhan. Puji Tuhan. Ini menjadi kebenaran firman Tuhan pada kesempatan kali ini. Kemudian saya biarlah kita semua bisa menerapkan ini dalam kehidupan kita setiap hari. Puji Tuhan. Tutup dalam doa. Bapa, kami bersyukur untuk hari ini, untuk firman Tuhan yang telah kami dengar. Ajar kami Tuhan untuk kami melakukan firman Tuhan. Sehingga kami boleh melakukan, kami boleh mempraktekkan, dan kami boleh menerima hasil dari apa yang kami praktekkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, memberkati setiap kami yang mendengarkan, memberkati kami semua. Kami percaya berkat-berkat daripada Tuhan akan menyertai kehidupan kami di sepanjang hari ini Tuhan. Mengucap syukur, mengakhiri semuanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kami ingin mengangkat pujian yang terbaik bagimu Tuhan. Nyanyian yang terbaik bagimu Tuhan. Mari semuanya angkat suaramu. Angkat kedua tanganmu sembah Dia.